90,2 Serambi FM. Syederalun, seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa kita bakal berbincang-bincang di program talk show bersama Dinas Kesehatan Aceh. Dan Syederalun, temanya adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sekolah dan juga poskesren atau pos kesehatan pesantren. Nah, Syederalun, di studio Serambi FM saat sekarang ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Cut Maneh, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah datang ke studio Serambi FM dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak informasi untuk Syederalun dimanapun berada. Dan untuk Anda, Syederalun yang ingin berinteraktif, silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com atau bisa langsung melihat di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, karena saat sekarang ini kami sedang live di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh. Oke, Syederalun, saya ulangi lagi, tema kita adalah perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sekolah dan juga poskesren atau pos kesehatan pesantren. Nah, seperti yang kita ketahui, Syederalun, saat sekarang ini kita bukan hanya kita saja ya, tapi di seluruh dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 atau COVID-19. Nah, Syederalun, COVID-19 ini tentunya banyak sekali dampaknya, termasuk sekolah dan juga pesantren dan juga madrasah. Dan bagaimana Syederalun perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah dan juga poskesren, karena seperti kita ketahui ada di beberapa daerah ya yang sekolah dan juga pesantrennya tetap buka, ada juga yang di kota tertentu tutup sekolahnya, ada yang buka juga. Jadi untuk sekolah-sekolah yang saat sekarang ini masih beroperasi, masih melaksanakan proses belajar mengajar ya, dan juga pesantren yang anak-anaknya sekarang sudah mulai masuk pesantren, sudah mulai masuk daya, seperti apa perilaku hidup bersih dan sehatnya. So, untuk Anda Syederalun, simak talk show ini hingga di pukul 18 sore nanti. Baik, langsung saja saya tanyakan dengan Ibu Cut Maneh, Ibu Dr. Cut Maneh. Ibu, sejauh ini Bu, bagaimana sih sebenarnya perilaku dan juga hidup bersih sehat di pesantren dan juga di sekolah, Ibu? Sejauh ini apakah sudah memenuhi syaratnya atau mungkin masih ada miss-miss sedikit gitu lah? Silakan, Bu. Terima kasih, Tia. Kita tahu PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di sini perilaku baik dari kalau di sekolah, warga sekolah, anak didik, guru atau siapapun yang ada di sekolah, harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau di pesantren juga gitu, dengan santrinya, dengan guru-guru, ustadznya, ustazah juga harus berperilaku hidup bersih. Di sini ada tingkah laku ya, sikap, baik sikap dari manusianya atau dari kita, dari orangnya pun, apa yang harus disiapkan di sekolah itu dalam sini perilaku hidup bersih ya Bu, yang harus dilakukan supaya sekolah atau juga pesantren itu memenuhi syarat PHBS ini. Kalau PHBS
Menggunakan air maksudnya? yang sama. Dia harus Oke. ada air bersih dan mengalir, Mhm. harus menggunakan sabun, kemudian konsumsi jajanan sehat. Jadi sekolah dan di kantin sekolah dan di pesantren harus Mhm. menyediakan makanan yang sehat. Jadi Mhm. kemudian menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan Oh, untuk anak kenapa seperti itu, itu. Bu? Diterapkan juga berat Harus badan sama tinggi badan? perlu kan untuk karena pertumbuhan itu kan kadang-kadang menentukan juga kan asupan gizi yang dia makan gitu ya. Jadi berat badannya juga harus diukur, kemudian tinggi badan juga. Jadi pertumbuhan tinggi badan anak juga harus sesuai dengan umur ya. Jadi kemudian juga memberantas jentik nyamuk. Jadi kita ada sarang nyamuk jentik nyamuk yang ada di sekolah, baik di dalam bak, dalam Iya. tempat pembuangan sampah, di kulkas di tempat penampungan air di kulkas itu Iya. juga harus ada. Jadi nggak boleh ada sarang jentik nyamuk di sekolah. Jadi ada 8 indikator. Oke. Berarti memang ini adalah PHBS-nya umum ya, Bu ya, general. Jadi bukan hanya untuk mencegah COVID, tapi juga untuk mencegah semua penyakit nih, Bu ya. Termasuk DBD juga berarti ya, untuk mencegah DBD, kemudian juga stunting Iya. juga. Pokoknya ini PHBS ini sebenarnya bukan hanya untuk pencegah COVID aja, tapi juga untuk keseluruhan. Iya. Tapi Bu, kalau PHBS ini sebenarnya sudah diterapkan sebelum COVID atau selama COVID aja nih, Bu? PHBS-nya sudah lama sebenarnya ya, sudah bertahun-tahun yang lalu sudah kita terapkan, baik PHBS di rumah tangga, PHBS di rumah sekolah, PHBS di kantor. Jadi PHBS itu di mana-mana ada indikator PHBS-nya. Kemudian sejak dengan AKB ini ya, adaptasi kebiasaan baru, wajib PHBS dilaksanakan. Kalau dulu tuh mungkin boleh iya, boleh tidak. Tapi ternyata dengan PHBS banyak sekali manfaatnya. Iya, Ya. jadi memang kalau yang di pesantren Bu ya, walaupun mereka tidak di rumah tapi mereka mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik tentunya, sehingga orang tua juga tidak khawatir. Oke, baik, Saudara Lon, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silakan di 0651637172 atau WhatsApp di 0811689020. Dan kita bakal kembali lagi dalam talk show bersama Dinas Kesehatan Aceh. Namun sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.